warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, NIM 120802 dari kelas 2A Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika, yaitu plasma nutfah yang berada di daerah tempat tinggal saya, yaitu Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kali ini saya sedang berada di sebuah perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah tempat tinggal saya. Dan hari ini saya akan membahas beberapa hal tentang pohon kelapa sawit ini. Kelapa sawit sangat banyak ditemui di Indonesia. Tanaman berakar serabut ini memiliki nama Latin Elais guineensis Jack, atau kami masyarakat Melayu biasa menyebutkannya dengan umpun sawit. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit sendiri sering kami katakan dengan nama kebun sawit. Kelapa sawit sendiri menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di daerah saya. Terdapat banyak sekali perkebunan warga maupun pabrik atau PT yang bergerak di bidang kelapa sawit di daerah saya ini. Kelapa sawit merupakan tanaman yang diperkirakan berasal dari negara Nigeria, karena pertama kali ditemukan di hutan negara tersebut. Kelapa sawit sendiri pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1884, dibawa oleh Mauritius Amsterdam, seorang warga negara Belanda. Secara garis besar, kelapa sawit memiliki morfologi, yaitu daun, batang, akar, bunga, dan buah. Daun kelapa sawit sendiri adalah daun majemuk dengan memiliki pelepah yang berwarna sedikit lebih muda. Hanya saja durinya tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman ini diselimuti oleh pelepah sampai pada umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah yang sudah mulai kering akan lepas dan akan terlihat seperti pohon kelapa. Jenis akar kelapa sawit ini yaitu akar serabut yang tumbuh ke bawah dan ke samping. Selain itu terdapat beberapa akar nafas yang tumbuh mengarah ke samping untuk mendapatkan tambahan aerasi. Bunga jantan dan betinanya terpisah dan memiliki perbedaan waktu untuk pematangannya. Hal inilah yang menyebabkan tanaman sawit sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bentuk bunganya sendiri yaitu bunga jantan berbentuk lancip dan panjang, sedangkan bunga betina mekar dan besar. Buah kelapa sawit memiliki warna yang bervariasi, mulai dari hitam, ungu, hingga merah. Daging dan buah kelapa sawit ini mengandung banyak sekali minyak. Minyak pada buah kelapa sawit inilah yang digunakan sebagai bahan untuk pengolahan minyak goreng dan banyak lagi hal lain. Tanaman kelapa sawit ini banyak tumbuh di daerah-daerah tropis seperti Indonesia. Terletak di antara 15 lintang utara hingga 15 derajat lintang selatan, dengan pencahayaan matahari yang berlimpah setiap tahunnya dan juga kelembapan yang cukup. Adapun beberapa perawatan yang dilakukan kepada kelapa sawit ini yaitu penyesuaian dengan metode lingkungannya, penggunaan alat berteknologi tinggi yang biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik kelapa sawit, pengendalian gulma yang efektif seperti pemberantasan hama dan penyakit, pemupukan dengan jadwal dan dosis yang tepat, penunasan yang diatur, serta proses pemanenan yang benar. Demikianlah pembahasan saya tentang plasma nutfah kelapa sawit. Selanjutnya kita akan membahas plasma nutfah tanaman karet. Baiklah, selanjutnya saya sedang berada di perkebunan tanaman karet yang masih juga berada tidak jauh dari tempat tinggal saya. Tanaman karet adalah tanaman tropis yang berkembang baik
pada zona 15 derajat lintang selatan dan 15 derajat lintang utara dengan curah hujan yang cukup pada tiap tahunnya. Tanaman karet berasal dari negara Brazil dan pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1876. Tanaman karet menjadi tanaman kedua yang dipilih oleh petani di daerah saya. Tanaman karet memiliki nama latin Hevea brasiliensis. Masyarakat juga biasa menyebutnya dengan umpun gota. Selain dimanfaatkan getahnya, biji karet juga biasanya digunakan oleh anak-anak untuk menjadi mainan. Meski berasal dari Amerika Latin dan Brazil, ternyata komoditas tanaman karet ini lebih banyak dijumpai di daerah-daerah negara Asia Tenggara. Tersebarnya tanaman karet di negara-negara Asia Tenggara tidak lepas dari peranan Henry Wickham yang melakukan percobaan berulang kali. Tanaman karet memiliki batang yang tegak lurus dan besar, bisa mencapai ketinggian 25 meter dan bisa tumbuh selama 100 tahun. Akar tanaman ini yaitu akar tunggang. Umumnya daun tanaman karet memiliki 3 anak daun pada tiap helainya. Bunga tanaman karet masuk kepada jenis bunga majemuk. Bagian penting pada tanaman karet ini yaitu getahnya. Para petani mengambil getahnya untuk dijadikan karet gelang atau macam-macam karet lainnya. Sekian video saya tentang plasma nutfah yang ada di daerah saya. Jika pada video ini banyak terlihat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.